Selamat pagi para sahabat-sahabatku yang terkasih dan teman-temanku yang terkasih dalam nama Tuhan kalian masing-masing. Kembali lagi berjumpa bersama saya Yohanes Prima Pramudia atau biasa dipanggil akrab dengan Pak Prima. Pada pagi hari ini saya akan berbagi kembali berkaitan dengan materi pembelajaran masih berkaitan dengan teks negosiasi. Pada video saya sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang ciri-ciri, unsur-unsur, pengertian, dan tujuan dari teks negosiasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi kembali berkaitan dengan materi teks negosiasi, yaitu seputar struktur dan kaidah kebahasaan para sahabat-sahabatku dan teman-temanku yang terkasih. Maka, tanpa berlama-lama, kita akan mendengarkan dan melihat apa itu struktur dan kaidah kebahasaan dari teks negosiasi. Ya, baik teman-temanku, pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang teks negosiasi di pembelajaran bahasa Indonesia kelas 10. Nah, kita pada kali ini akan membahas tentang struktur dan kaidah kebahasaan dari teks negosiasi itu, teman-teman. Nah, struktur teks negosiasi itu sangat sederhana, yaitu ada orientasi, permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, dan pada akhirnya ada penutup. Nah, di mana dari bagian-bagian struktur itu sudah saya jelaskan, saya perinci seperti sebagai berikut, teman-teman dan sahabat-sahabatku. Orientasi itu pada umumnya yaitu pengenalan, di mana pengenalan dalam teks negosiasi itu berupa pembukaan. Nah, pembukaan ini biasa berupa salam atau sapaan atau untuk memulai mulai proses negosiasi. Di mana kalau kita ingin bernegosiasi untuk membeli buah atau membeli alat elektronik atau apapun itu pasti akan dibuka terlebih dahulu dengan salam dan sapaan. Nah, di sini sebagai contohnya, lihat kita bisa perhatikan bersama. Permisi, ada yang bisa saya bantu? Itu dari penjual. Ya, ini Pak. Itu pembeli. Pembeli anggap saja Pak Prima. Lalu penjualnya, ada apa Kak? Mau beli apa? Nah, itu sebagai sapaan atau pembuka dalam negosiasi, teman-teman. Seolah-olah Pak Prima mengunjungi toko tersebut ingin membeli sesuatu dan penjual pada umumnya menyapa kita seperti itu. Lalu di bagian yang kedua yaitu permintaan, di mana permintaan ini yang diinginkan oleh konsumen ya atau oleh pembeli biasanya. Kita perhatikan contohnya. Di sini sebelum masuk ke contoh, ada penjelasan merupakan hal yang akan dirundingkan atau yang dibutuhkan. Pak Prima ingin membutuhkan apa? Kalian membutuhkan apa? Nah, disinilah masuk ke dalam di bagian permintaan. Nah, sebagai contohnya kita lihat pembeli. Pembeli itu anggap saja Pak Prima ya. Saya ingin mencari sepatu slop, Kak. Lalu si pembeli lagi mengatakan, Pak Prima mengatakan lagi, ini ada ukuran yang 38 nggak Kak? Nah, maksudnya ini itu adalah kata rujukan, rujukan yang menunjuk ke sepatu yang Pak Prima pilih, ya, sepatu yang Pak Prima inginkan. Nah, sepatu yang Pak Prima inginkan itu ada tidak nih di ukuran 38 seperti itu. Nah, disitulah permintaan. Lalu pemenuhan. Di bagian pemenuhan ini merupakan kesanggupan dari suatu pihak atas pihak lainnya. Nah, di sini pemenuhannya dari penjual gitu ya, penjual toko sepatunya mengatakan ini adanya sepatu ini adanya yang ukuran 39 Kak, yang 38 kosong. Nah, ketika sudah penjual yang mengatakan seperti itu, lalu masuklah ke dalam penawaran.
Nah, di dalam penawaran itu terjadi ketika dibutuhkan proses perundingan atau tawar-menawar. Ini merupakan bagian inti dari negosiasi, teman-teman. Nah, pada intinya, dalam teks negosiasi, intinya itu adalah bagian penawaran. Nah, di bagian penawaran ini terdapat proses tawar-menawar yang terjadi antara pembeli dan penjual. Nah, di dalam contohnya kita bisa perhatikan bersama, jadinya berapakah harganya untuk ukuran 39? Penjual, penjual mengatakan 75.000, Kak. 75.000, Kak. Lalu pembeli tidak boleh kurang, Kak. Di lantai satu harganya tadi 65.000 loh, Kak. Nah, itu Pak Prima gitu ya, mengatakan. Lalu penjual, di sini boleh kurang, Kak. Ya, beli di sini saja, Kak. Boleh 50, Kak. Nah, itu Pak Prima mengatakan seperti itu. Lalu penjualnya, wah, kalau itu belum boleh, Kak. Naik sedikit, Kak. Kemudian Pak Prima mengatakan kembali, kalau 55.000 bagaimana, Kak? Nah, disitulah proses tawar-menawar ya, dari harga 75.000 dari si penjual dengan sepatu ukuran 39, lalu Pak Prima tawar. Ya, Pak Prima tawar menjadi 65. Lalu eh, apa namanya? Turun lagi, ya turun lagi jadi 50. Nah, turun lagi jadi 55. Itu yang Pak Prima tawarkan kepada si penjual sepatu tersebut. Kemudian berikutnya setelah tawar-menawar terjadi, baru persetujuan. Nah, dari tawar-menawar tadi ya antara Pak Prima dengan si penjual sepatu itu, lalu di persetujuan, di bagian persetujuan yaitu setelah melewati proses tawar-menawar, maka diperoleh kesepakatan antara kedua belah pihak. Persetujuan ini merupakan jalan tengah yang diambil dan tetap menguntungkan kedua belah pihak. Nah, tidak ada saling merugikan, teman-teman. Tapi di sini catatannya tetap menguntungkan kedua belah pihak, baik Pak Prima ataupun si penjual sepatu tersebut. Pembeli, ya sudah, ini saja Kak, saya ambil sepatunya. Lalu penjual, mau dibungkus plastik saja atau pakai kardusnya Kak? Lalu Pak Prima bilang, terserah aja Kak, sambil menyerahkan uang 55.000. Berarti dari penawaran, ya terjadilah persetujuan dengan harga 55.000 tersebut, teman-teman. Nah, ketika sudah ada persetujuan, sudah Pak Prima beli sepatunya, baru di bagian penutup, terima kasih Kak. Nah, si penjual bilang, terima kasih Kak sudah membeli di toko kami atau dan sebagainya. Lalu Pak Prima bilang, ya Kak, sama-sama dan seterusnya. Nah, ini teman-teman berkaitan dengan struktur dari teks negosiasi. Kalau kalian perhatikan, kalian cermati teks negosiasi itu dalam bentuk percakapan dialog, teman-teman, antara dua orang atau lebih. Maka di sini sangat berbeda strukturnya dengan struktur teks-teks lainnya. Mohon teman-teman bisa mencermati bagaimana bentuk dari teks negosiasi, sehingga ke depannya ketika nanti Pak Prima minta untuk kalian membuat sebuah teks negosiasi, kalian dapat mempraktikannya dengan baik dan benar. Inilah eh, struktur yang ada di dalam teks negosiasi. Nah, selanjutnya kita akan memasuki kaidah kebahasaan dari teks negosiasi, teman-teman. Nah, apa saja kaidah teks kebahasaan yang harus kita perhatikan di dalam negosiasi? Nah, ini teman-teman, ada cukup banyak ya, ada 7 atau 6 kaidah kebahasaan yang harus kita perhatikan bersama. Yang pertama, menggunakan bahasa yang sopan. Pasti teman-teman, ketika kalian tawar-menawar, terjadi di suatu tempat dengan orang yang berbeda karakter, kalian harus menggunakan bahasa yang sopan. Penggunaan bahasa yang sopan dalam negosiasi akan membuat komunikasi yang terjadi antara kedua belah pihak menjadi lebih baik. Nah, silakan teman-teman, bahasa yang sopan seperti apa sih? Pada umumnya bahasa yang sopan adalah bahasa yang sesuai dengan
EYD, ya, ejaan bahasa Indonesia. Maka silahkan digunakan bahasa-bahasa yang sopan sekiranya ketika kalian berbicara dengan orang lain, apalagi orang lain itu lebih tua dari kalian. Nah, silahkan diperhatikan itu. Kemudian kaidah kebahasaan yang kedua yaitu kalimat kesepakatan, di mana kalimat kesepakatan itu merupakan persetujuan, ya, dari antara dua belah pihak, dari pihak pertama yaitu penjual dan pihak kedua itu adalah pembeli. Kalimat kesepakatan sesuai dengan tujuan negosiasi yaitu kesepakatan, maka kalimat yang dibangun menyatakan kesepakatan oleh pihak-pihak yang bernegosiasi. Entah itu kata-katanya, baik, terima kasih, saya setuju dengan penawaran ini. Ya, saya boleh, ya, menerima penawaran ini, dan seterusnya. Itulah kalimat-kalimat kesepakatan yang ada di dalam teks negosiasi. Berikutnya, kaidah kebahasaan dalam teks negosiasi yaitu kalimat efektif, teman-teman. Bagaimana kalian di dalam teks negosiasi ini wajib dan harus menggunakan kalimat yang efektif, teman-teman, saat menggunakan negosiasi. Kalimat yang singkat, padat, jelas, serta mudah dipahami. Tidak perlu bertele-tele, teman-teman. Nah, di sini dikatakan kalimat yang singkat, padat, jelas, serta mudah dipahami dengan tepat. Kalau kita perhatikan di dalam contoh tadi, di struktur teks negosiasi sangat jelas, ya. Kalimat-kalimatnya sungguh efektif, langsung tertuju apa yang diinginkan, seperti itu. Memperhatikan semua informasi tersampaikan dengan baik, ya, tidak bertele-tele, itu, teman-teman. Ya, baik, teman-temanku yang terkasih, kita akan berpindah lagi ke kalimat persuasif, di mana kaidah kebahasaan berikutnya adalah kalimat persuasif. Kalimat persuasif itu kalimat ajakan, teman-teman. Kalimat yang berisi ajakan atau bujukan. Kalimat jenis ini sangat cocok untuk teks negosiasi yang didominasi upaya meyakinkan pihak lain. Untuk apa? Untuk mencapai kesepakatan tadi, ya. Ketika Pak Prima ingin membeli sepatu, ya, di mana Pak Prima harus bisa mengajak, membujuk, merayu, ya, si penjual untuk apa? Untuk menurunkan harganya. Itu, ya, untuk teks persuasif atau ajakan, teman-teman. Lalu kalimat deklarasi merupakan kalimat berisi pernyataan yang digunakan untuk menyampaikan informasi maupun berita tentang suatu hal. Ya, deklarasinya apa? Deklarasinya adalah penjualan sepatu. Ya, jadi menyampaikan informasi tentang penjualan sepatu dengan merek apa, ukuran berapa, harganya berapa. Nah, itulah kalimat-kalimat deklarasi. Ya, berarti pernyataan yang digunakan untuk menyampaikan informasi maupun berita tentang suatu hal. Itulah kalimat deklarasi di dalam kaidah kebahasaan teks negosiasi. Ya, sudah 5 nih, teman-teman. Sudah 5 kaidah kebahasaan yang kalian dapatkan. Kaidah kebahasaan berikutnya adalah kalimat langsung, teman-teman. Kalimat langsung sama seperti yang Pak Prima katakan tadi, karena teks negosiasi itu berupa dialog, ya, atau percakapan, maka wajib menggunakan kalimat langsung. Jadi langsung tertuju kepada siapa? Kepada orang yang kita ajak bicara. Maka di dalam kalimat langsung, tulisannya, nama, ya, ditulis sama persis dengan apa yang dikatakan penutur, ditandai tanda petik, ya, tanda dua. Misalnya, Pak, harga sepatu ini berapa? Nah, itu dikatakan penutur, yang langsung dikatakan oleh penutur. Maka diberi tanda petik dua. Nah, itu yang dinamakan kalimat langsung, teman-teman. Lalu, kaidah kebahasaan yang berikutnya adalah kalimat konjungsi. Ya, konjungsi itu banyak, teman-teman. Maka cukup salah satu saja konjungsi yang dipakai dalam teks negosiasi, yaitu kalimat konjungsi penyebab atau sebab akibat. Kata hubung yang digunakan untuk menunjukkan hubungan sebab akibat antara dua klosa atau kalimat. Di sini Pak Prima memberikan contoh, ayah tidak mengizinkan aku pergi karena khawatir dengan kesehatanku. Nah, ketika negosiasi itu berarti sebab akibat, ya. Ketika Pak Prima menanyakan,
harga sepatunya berapa, lalu karena apa. Nah, itu disebab apa, kalimat konjungsi sebab akibat teman-teman yang digunakan dalam teks negosiasi. Nah, berikutnya, nah itu teman-teman kaidah kebahasaan dari teks negosiasi. Silahkan teman-teman mempelajari sendiri bagaimana lebih lanjutnya kalimat langsung, kalimat apa namanya tadi, kata hubung atau konjungsi penyebab, lalu menggunakan kalimat sopan dan seterusnya tadi. Ya, maka pembelajaran pada hari ini cukup sampai di sini, teman-teman. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Sampai sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya dan jangan lupa bahagia semuanya. Terima kasih, teman-teman.